Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Filan di channel Segala Info Menarik. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang cara dan juga bagaimana gejala dari serangan Phytophthora ini ya, serta bahan aktif apa saja yang bisa kita gunakan yang terbilang cukup efektif dalam mengendalikan penyakit ini. Dari namanya yaitu Phytophthora yang berarti adalah penghancur tumbuhan. Jadi penyakit ini bisa menyebabkan pembusukan mulai dari batang, akar, umbi, daun, dan juga buah. Dan untuk siklus hidupnya yaitu bergantung pada air bebas yang berada di dalam tanah. Dan untuk penyebarannya bisa melalui udara, alat pertanian, dan juga air. Tanda dan ciri serangan dari Phytophthora pada pangkal batang yaitu pangkal batang akan membusuk, mengeluarkan cairan berwarna coklat, dan selanjutnya pembusukan meluas ke bawah yang menyebabkan pembusukan di akar. Dan serangannya tidak hanya pada tanaman yang dewasa, namun pada bibit yang biasa disebut dengan dumping off atau rebasumai, atau nekrosis di tanaman keras, pengerdilan dan pembusukan serta perubahan warna pada steo dan konveks pada tanaman tomat. Pada tanaman tomat, jamur Phytophthora yang biasanya menyerang adalah dari jenis infestan, biasa disebut hawar daun atau lodo. Gejala awal terlihat ada bercak berwarna hitam pada ujung daun, lalu meluas pada seluruh bagian daun, tangkai daun. Sedangkan pada cabai, pada batang muda terlihat busuk, kulit batang mudah terkelupas, dan lama-kelamaan muncul bulu halus berwarna hitam. Gejala pada ujung tanaman biasanya disebut busuk kuncup atau mati kuncup. Dan gejala pada daun terlihat busuk, seperti tersiram air panas berwarna hitam dan lembek. Gejala pada bunga itu biasanya tangkai bunganya busuk dan rontok. Dan pada buahnya ditandai dengan tangkai buahnya yang membusuk, pada buahnya terdapat bercak coklat dan lembek, lalu membusuk. Oke, baiklah, sekarang kita akan masuk dari segi bahan aktifnya. Bahan aktif apa saja yang dapat mengendalikan penyakit tersebut? Ikuti video ini hingga selesai. Jadi untuk pengemisan fungisida kali ini, teman-teman tidak lagi untuk mencari di tabel fungisida ya antara golongan kerja, karena racikan ini sudah saya coba sendiri dan sudah saya tes sendiri dan tidak mengalami gumpalan, perubahan warna, bau, dan juga suhu. Jadi teman-teman boleh langsung menggunakannya. Oh iya, dan tentunya juga dengan kode kerja yang berbeda. Ada 9 bahan aktif yang tergolong kuat untuk mengatasi penyakit Anthranoxa ini, yaitu yang pertama adalah simoxanil, kedua metalaxyl, ketiga dimetomorf, 4 oxatiapiprolin, 5 propamocap, 6 mefenoxam, 7 fluopixolid, 8 mandipropamid, 9 fluozinam. Yang pertama di sini ada DuPont Cortez dan juga Besromil. Kenapa? Karena ada dua bahan aktif yang kuat untuk mengobati akibat dari serangan jamur Phytophthora, yaitu simoxanil yang berada pada DuPont. Walaupun sangat kecil bahan aktif yang terkandung dalam DuPont, tapi ketika dimix dengan Besromil yang mempunyai bahan aktif metalaxyl 35%, itu akan menjadi sangat kuat. Ditambah lagi ada mancozeb pada DuPont yang dapat mencegah penyakit Phytophthora ini menyebar. Dan yang kedua, di sini ada racikan dari DuPont, Cortez, dan juga Acrobat. Yang dimana Acrobat ini juga mengandung bahan aktif dimetomorf yang terbilang cukup kuat dalam mengendalikan penyakit Phytophthora. Dan yang ketiga, di sini ada Sagribat Mix Redomil Gold. Di mana Redomil Gold ini mempunyai bahan aktif yaitu mefenoxam beserta dengan mancozeb. Dan juga Sagribat sama mempunyai dua bahan aktif yaitu dimetomorf dan juga azoxystrobin.
Di sini yang paling kuat untuk mengendalikan Phytophthora yaitu bahan aktif Dimethamorph dan Mefenoxam ya. Jadi akan ada 3 bahan aktif yang akan masuk ke dalam sel jaringan tanaman untuk membasmi penyakit Phytophthora. Dan racikan ini bisa digunakan untuk yang sudah terkena penyakit yang cukup meluas ya, atau yang sudah terinfeksi. Yang keempat, di sini ada Ridomil Gold dan juga Simoxil. Yang kelima, Bestromil Mix Orondis Opti. Dan yang keenam, di sini ada Mancozeb Mix Dupont Cervex and Santia. Nah, ini Dupont Cervex ini adalah yang paling kuat ya teman-teman di antara fungisida yang lain. Namun dia ini harganya juga lebih mahal dari yang lain. Jadi kalau teman-teman memiliki modal yang cukup, boleh menggunakan produk yang satu ini. Dan yang terakhir di sini ada 3 fungisida. Yang pertama adalah Dakoril dengan bahan aktif Chlorothalonil 75%, Bestromil Metalaxyl 35%, plus Simoxanil 50% dari Simoxil. Ya, jadi 3 penggabungan fungisida tersebut diperuntukkan untuk penyakit Phytophthora yang memang sudah resisten atau kebal ya teman-teman. Dan juga serangannya sudah meluas di area budidaya tanaman kita. Jadi di sini perlu saya tekankan kepada teman-teman sebelum menggunakan racikan tersebut bahwasanya apabila dengan satu bahan aktif saja penyakit tersebut sudah hilang, maka jangan pernah untuk mengemix atau menggabungkan, kecuali hama atau penyakitnya itu kebal ya teman-teman, atau sulit untuk diatasi, boleh kita lakukan pengemixan. Dan untuk penggunaannya jangan pernah lebih dari 4 kali, karena kalau lebih dari 4 kali maka pemakaian yang kelima kalinya hama atau penyakit akan kebal. Dan juga usahakan cukup sekali saja untuk pengaplikasiannya. Dan apabila terlihat gejala bahwa tanaman sehat tidak terserang lagi, maka lakukan tindakan protektif ya, dengan menggunakan fungisida kontak protektif. Ya baiklah teman-teman, saya rasa cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.